Hari ini berita kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina rame. Semua media, baik media lokal maupun media internasional, membahas kunjungan yang luar biasa ini. Pak Jokowi atau Indonesia sebagai presidensi negara-negara yang tergabung di G20 menunjukkan perannya dalam konflik besar antara Rusia dan Ukraina. Kenapa Jokowi memainkan peran itu, peran yang lumayan beresiko karena dia mengunjungi negara yang sedang perang. Karena memang dampak perang ini luar biasa. Ukraina dan Rusia itu adalah pemasok gandum terbesar di dunia. Sekitar 30% pasokan gandum untuk pangan masyarakat di dunia itu dihasilkan dari dua negara ini. Bukan cuma itu, ada jalur pangan di Laut Hitam yang sekarang diblokade sama Rusia. Jalur itu sebetulnya jalur yang sangat penting untuk ekspor pangan ke seluruh dunia. Nah, akibat perang jalur ini terblokade. Akibatnya apa? Ya, akibatnya seluruh dunia akan menderita kekurangan pangan. Ini yang paling bahaya dari dampak perang Ukraina dan Rusia. Bukan cuma itu, Rusia kita kenal juga sebagai pemasok gas alam terbesar untuk Eropa atau untuk negara-negara lain. Dan kita kenal juga Rusia sebagai negara eksportir minyak nomor 3 terbesar di dunia setelah Amerika, Saudi maupun berikutnya Rusia. Artinya apa? Artinya kalau perang ini nggak cepat-cepat ditanganin, ada ratusan juta masyarakat dunia yang akan menderita kekurangan pangan, menderita kelaparan, menderita kurang gizi, dan anak-anak di dunia tumbuh dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dampaknya bisa kemana-mana loh. Ada krisis ekonomi, krisis energi, maupun krisis-krisis sosial dan krisis politik yang menyebabkan konfliknya akhirnya merembet kemana-mana. Berita ini disebar atau diberitakan oleh semua media-media besar di dunia. Sebetulnya ada yang barangkali paling menarik dari kunjungan seorang Jokowi untuk mendamaikan dua negara yang sedang bertikai. Ikut sertanya Bu Iriana. Nah, ini yang paling menarik buat gua. Menarik karena justru kunjungan ini bukan cuma kunjungan kenegaraan yang hahaha, kemudian ngobrol, makan malam di tempat mewah. Setelah itu selesai. Kunjungan ini adalah kunjungan penuh resiko di tengah perang yang berkecamuk. Dan seorang ibu negara mendampingi presiden untuk ikut menjadi bagian dari diplomasi internasional. Ada yang nyinyir, lah ini Bu Iriana ikut-ikutan perang, ikut-ikutan kunjungan diplomasi. Kayak Bu Tin dulu kemana-mana ngintil. Halo bro. Beda jauh bro. Lo bayangin gak? Pada saat datang ke sebuah negara yang penuh resiko, Pak Jokowi justru menyertakan istrinya, ibu negara, untuk ikut melakukan diplomasi. Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh seorang Jokowi kepada masyarakat dunia? Pesan yang paling ingin disampaikan adalah bahwa perang yang melulu menunjukkan wajah maskulin, wajah berangasan, wajah rembo, wajah laki-laki, kini bisa lebih adem ketika seorang perempuan, seorang ibu negara, seorang ibu dari 3 orang anak, seorang nenek dari beberapa orang cucu ikut terlibat dalam proses diplomasi perdamaian. Fotonya viral ketika Bu Iriana dengan kasihnya, dengan nuansa keibuan memeluk seorang korban perang di rumah sakit Ukraina. Dunia menangkap ini. Kasih jauh lebih penting daripada bersengketa karena kasih pasti memberikan kebahagiaan pada semua orang, sementara perang pasti membawa kesengsaraan pada semua orang. Diplomasi ini yang ingin ditampilkan ke dunia internasional.
Bukan cuma seorang presiden yang memang posisinya sebagai presidensi G20, sebagai presiden negara terbesar di Asia, atau seorang presiden dengan penduduk yang cukup besar di dunia. Pak Jokowi menyertakan istrinya bukan cuma sebagai pelengkap, bukan cuma sebagai pendamping, tetapi justru aktif memainkan peran diplomasi. Pesan-pesan yang dibawa adalah bahwa dunia ini, perang ini sudah begitu mengangkat sisi maskulin dunia, penuh konflik, penuh gontok-gontokan. Yang diperlukan adalah sisi feminin, sisi keibuan, sisi yang penuh kasih. Sehingga orang yang melihat diplomasi ini, ada pesan yang nempel di hati nurani mereka bahwa perang harus segera dihentikan. Karena itu tadi, bukan cuma rakyat Ukraina dan rakyat Rusia yang akan menderita akibat perang ini. Ada ratusan juta rakyat di seluruh dunia yang ikut menderita akibat perang ini karena efek dominonya sedemikian luar biasa. Tampilnya Bu Iriana yang mendampingi Presiden Jokowi, rasa-rasanya adalah sebuah simbol yang indah. Sebuah komunikasi dari diplomasi di tengah konflik yang menurut gue sangat luar biasa. Simbol-simbol ini bagi orang-orang yang cuma bisa nyinyir nggak akan bisa ditangkap. Ngapain ibu-ibu ikut dalam kondisi perang kayak gitu? Sebab mereka tidak pernah merasakan bagaimana kasih seorang ibu bisa meluluhkan kekerasan hati banyak orang. Bisa meluluhkan hati yang sedang mengeras dan membatu. Kasih itu seperti tetesan air yang terus-menerus diteteskan ke hati yang sudah membatu. Lama-lama pasti terkikis juga batunya. Itu yang ingin ditampilkan. Kehadiran Bu Iriana justru menambah bobot diplomasi perdamaian yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan kita, rakyat Indonesia, berdecak kagum. Luar biasa presiden kita. Dia bukan cuma membawa posisinya sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin G20, sebagai seorang pemimpin negara terbesar di Asia. Tetapi dia juga ikut menyertakan istrinya, seorang ibu yang menyimbolkan diplomasi tanpa kekerasan. Foto yang beredar ketika Bu Iriana memeluk itu akan dilihat oleh seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin dunia akan melihat dan mudah-mudahan foto ini bisa meluluhkan atau melunakkan hati yang keras para pemimpin dunia. Sebab kita tahu negara-negara NATO nggak mungkin bisa melakukan diplomasi yang kayak gini karena Amerika dan negara-negara Eropa, langsung ataupun tidak, adalah bagian dari konflik Rusia dan Ukraina. Sementara Cina dan lain-lain negara-negara yang selama ini sepertinya mensupport Rusia juga nggak bisa ngambil posisi netral. Hanya Indonesia mungkin salah satu negara yang mampu berdiri di tengah-tengah kepentingan antara dua negara yang bertikai. Inilah yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Apa yang difikirkan? Kenapa kok misalnya Presiden Jokowi mau susah-susah menjadi pendamai dua negara dunia yang sedang bertikai? Karena kita tahu yang difikirin Presiden itu bukan dua kepala negara yang barangkali sama-sama keras kepala. Atau bukan kepentingan negara-negara NATO yang punya kepentingan ekonomi dan politik di Ukraina. Bukan itu. Yang difikirin oleh Presiden Jokowi adalah imbas perang ini terhadap ratusan juta rakyat melarat di seluruh dunia. Dari seorang pengusaha kayu yang barangkali memikirkan perut karyawannya yang barangkali cuma ratusan, Jokowi meningkat memikirkan 500.000 orang penduduk kota Solo.
Setelah itu meningkat memikirkan 10 atau 12 juta orang penduduk DKI. Lalu dia memikirkan 260 juta orang masyarakat Indonesia. Sekarang Jokowi memikirkan miliaran orang. Penduduk dunia yang terancam kelaparan atau kekurangan energi akibat dua negara yang bertikai. Yang difikirkan adalah orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mampu berteriak karena kekurangan pangan. Mereka hanya mampu menerima nasib akibat ulah gajah dan ego para pemimpin dunia yang saling berebut kekuasaan atau yang saling menghancurkan. Dengan segala resiko, dengan segala ancaman. Bahkan satu hari sebelum Pak Jokowi masuk ke Ukraina, itu ada misil Rusia berhasil meledakkan sebuah minimarket, supermarket besar di sana yang dianggap sebagai tempat penyimpanan senjata tentara-tentara Ukraina. Dengan kondisi kayak gitu, Jokowi membawa istrinya teriak kepada dunia tentang perdamaian. Berteriak kepada seluruh pemimpin dunia betapa dunia hari ini membutuhkan kasih, membutuhkan kelembutan, membutuhkan belayan seorang ibu karena dunia sudah terlalu lama digagahi oleh para lelaki yang mendahulukan egonya ketimbang kasih sayangnya. Kita sebagai rakyat Indonesia kagum banget ngelihat diplomasi yang luar biasa ini. Ngelihat seorang ibu dengan potongan mungil, pakai jilbab putih, ada dalam kota yang luluh lantak akibat perang. Jauh-jauh datang dari Indonesia menyerukan perdamaian. Tepuk tangan. Saya harus bertepuk tangan buat Ibu Iriana, mewakili ibu-ibu di seluruh dunia, mewakili air mata perempuan yang selalu menjadi korban perang di seluruh dunia, mewakili perasaan ibu, perasaan kakak, perasaan nenek yang keluarganya porak-poranda di seluruh dunia. Ibu Iriana datang untuk mengatakan kepada para pemimpin itu, berhentilah perang, berhentilah saling menghancurkan, marilah kita menebarkan kasih, mendebarkan kedamaian. Nggak gampang memang menyelesaikan konflik yang sedemikian membelit di Ukraina dan Rusia. Nggak gampang memang menyurutkan ego para pemimpin dunia. Nggak gampang memang menahan nafsu untuk saling menghancurkan. Tetapi kita yakin, meskipun tingkat keberhasilannya belum maksimal seandainya nanti, tapi langkah ini memberi harapan kepada kita bahwa dunia selayaknya bergerak ke arah yang lebih baik dan para pemimpin dunia bertanggung jawab terhadap masa depan miliaran perut umat manusia, miliaran harapan umat manusia. Dari Indonesia, suara itu disuarakan. Dari seorang ibu, suara itu disuarakan. Dan kita berbangga hati. Bukan cuma punya seorang presiden seperti Jokowi, tapi juga punya seorang ibu seperti Bu Iriana. Bu Iriana, terima kasih sudah menyuarakan suara kita semua yang cinta perdamaian, yang muak dengan kehancuran dan kemarahan akibat perang. Semoga dunia bisa hidup lebih damai ke depan dan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mendapatkan dunia yang lebih baik dibanding hari ini. Hormat kami kepada Pak Jokowi. Salut kami kepada Bu Iriana, sungkem dari semua rakyat Indonesia. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.